Oke, jadi tulisan Anda ini sudah mencerminkan sebagai tulisan sebuah artikel opini, ya. Di dalamnya banyak sekali pendapat-pendapat yang Anda masukkan. Anda menulis tentang harga minyak goreng melangit, ya, dan terus saja emak-emak yang akan kesulitan, gitu ya. Anda awali dengan leadnya itu bahwa fenomena naiknya minyak goreng ini sudah 5 bulan, dan ini cukup menarik ya, karena Anda mengangkat bahwa ini waktunya sudah lama loh, gitu ya. Dan pelaku usaha mikro juga terkena imbasnya, gitu ya, terutama misalnya pengusaha, terutama misalnya pedagang-pedagang yang makanannya itu memang banyak digoreng, gitu ya, seperti gorengan atau pedagang-pedagang warteg, gitu ya. Bisa juga Anda sebutkan di sini sebagai contoh ya, masukan dari saya ya. Pedagang kaki lima sudah Anda sebutkan, tapi juga misalnya bisa Anda sebutkan, kalau Anda masukkan itu akan bisa lebih menarik. Misalnya para pedagang gorengan, para pengusaha warteg ya, atau misalnya warung Padang, gitu ya. Itu mengeluhkan mahalnya minyak goreng, dan kemudian mereka mau tidak mau harus katakanlah harus menaikkan harganya, padahal konsumen tentu akan merasa keberatan, gitu ya. Kalau ini Anda tambahkan sini, itu akan menjadi daging bagi tulisan Anda, gitu ya. Kemudian Anda juga angkat perbincangan di media, ya. Itu bagus ya, bahwa memperlihatkan bahwa media sudah mengangkat itu, baik itu media mainstream atau media sosial media terutama ya, karena orang sekarang itu lebih banyak melihat sosmed daripada melihat TV misalnya ya. Generasi sekarang, mungkin generasi Anda, jauh lebih menghabiskan waktu dengan sosmed daripada dengan katakanlah dengan TV atau mungkin radio. Bahkan radio sudah banyak sekali ditinggal ya. Saya lihat mungkin hanya mereka yang di mobil saja yang masih mendengarkan radio saya kira sekarang ini ya. Nah, itu juga bisa Anda tambahkan ke situ dan bisa menjadi daging ya. Perbincangan katakanlah perbincangan di grup-grup WhatsApp misalnya ya, terkait dengan naiknya harga-harga. Dan misalnya kalau Anda mahasiswa, masa di grup-grup mahasiswa seperti apa? Apakah ada rencana untuk protes tentang kenaikan harga ini, gitu ya? Seperti kita tahu kan ada demo mahasiswa terkait dengan hal ini ya. Jadi kalau ini Anda angkat, Anda masukkan, itu bisa menjadi daging di sana, gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak salah kan ada demo sekarang, itu demo yang justru kebalikannya, justru mengharapkan pemerintah untuk membuka ekspor. Nah, padahal harga minyak goreng yang naik itu karena sebelumnya pemerintah memberikan memberikan kebijakan untuk boleh ekspor. Akhirnya pengusaha memilih untuk ekspor, dan untuk di dalam negeri akhirnya tidak tercukupi, gitu ya. Nah, apakah aspirasi rakyat demo yang menginginkan ekspor itu benar aspirasi rakyat, ataukah aspirasi dari para cukong-cukong yang kehilangan keuntungan karena pemerintah menutup ya keran ekspor, gitu ya. Anda bisa bahas juga di sini, dan itu akan lebih menambah daging dari tulisan Anda ke depan ya, sebagai bahan masukan seperti itu ya. Kemudian di sini ada masyarakat berperan sebagai konsumen mengharapkan akan adanya campur tangan pemerintah dalam polemik harga minyak goreng. Ya, ini sudah ada ya, campur tangan pemerintah itu memang sudah, yaitu dengan melarang ekspor itu ya. Dengan dilarangnya ekspor, maka berarti campur tangan pemerintah sudah ada, gitu ya. Jadi Anda bisa revisi lagi nih, bahwa pemerintah memang sudah dengan cara melarang ekspor, gitu ya. Tapi kemudian ada juga bagian dari masyarakat yang berdemo agar pemerintah membuka keran ekspor. Nah, ini pemerintah harus seperti apa, gitu ya? Apakah berperan pada rakyat kecil dalam penyediaan minyak goreng yang banyak, gitu ya, yang mencukupi, ataukah ikut kepada pengusaha-pengusaha yang ingin meraup untung besar tanpa kemudian mempedulikan kebutuhan rakyat ya. Nah, saya kira
penutup Anda juga sudah cukup baik ya, akan tetapi pemerintah juga diharapkan tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha pertanian perkebunan sawit serta sektor usaha industri-industri atau perusahaan pengolahan minyak goreng kelapa sawit. Saya kira Anda berusaha untuk ada di tengah nih. Nah, tetapi apakah kebijakan ekspor itu boleh dibuka atau tidak? Nah, itu opini Anda yang akan menentukan, gitu ya. Kalau saya sendiri misalnya, ya saya lebih berpihak pada cukupi dulu kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri itu sudah tercukupi, maka keran ekspor itu boleh dibuka, gitu ya. Nasrullah ya. Saya kira itu masukan dari saya, dan semoga Anda bisa memperbaikinya. Untuk karakter mungkin untuk kata ya paling banyak 700 kata, tetapi kalau lebih sedikit tidak apa-apa ya. Mungkin itu masukan.